Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Winianti dari kelas manajemen karyawan 2. Saya di sini akan mereview tentang konsep jual beli dalam Islam. Jual beli dalam Islam berorientasi pada saling menguntungkan. Untuk riba dalam Islam dilarang haram, karena di dalam riba ada pihak yang diuntungkan, di pihak lain dirugikan. Jual beli dengan riba pada permukaan memiliki esensi yang sama, yaitu mencari keuntungan, tetapi secara substansial keduanya sangatlah dirugikan, sementara pada riba hanya berorientasi pada keuntungan semata. Persoalan ada yang merasa dirugikan tidak dipertimbangkan, bahkan tidak ada sama sekali dalam konsep riba. Mazhab fikih yang populer di dunia ini terdiri dari 4 mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbali. 4 kelompok besar ini masing-masing membangun metode untuk memutuskan sebuah hukum, khususnya jual beli dalam Islam. Sepanjang sejarah manusia, jual beli akan terjadi di belah bumi manapun. Hal itu dipahami karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya di bidang materi. Silang pendapat pada ulama dalam memenuhikan hukum, khususnya jual beli, bersifat argumentatif. Keempat mazhab ini berusaha menangkap pesan-pesan Al-Quran dan sumber yang lainnya, spesifik seperti yang telah penulis paparkan di atas. Hanya saja makna Al-Quran multilevel sehingga satu sama yang lazim dapat menangkap sesuai dengan latar belakang, keilmuan, dan metode yang digunakan. Barang yang dijual belikan Islam, tidak semua barang dapat diperjualbelikan. Ada beberapa kriteria yang diperhatikan. Yang pertama, ada manfaatnya. Yang kedua, pangan secara umum. Barang tidak ada manfaat dan najis atau salah satunya dihukumi tidak sah diperjualbelikan. Taqi al-Din Abi Bakar Muhammad Al-Husni 241. Konsep jual beli dalam Islam perspektif. Abdu Ar-Rahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh Al-Madahib Al-Bar'ah. Dalam karyanya, Abdu Ar-Rahman terkesan dalam membangun argumennya tidak butuh dukungan. Beliau hanya ingin mencerdaskan umat. Dengan cara mendudukan bahasan secara profesional. Jual beli dalam Islam perspektif Abdu Ar-Rahman. Abdu Ar-Rahman sebelum membahas jual beli dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, langkah awal yang ditempuh adalah menjelaskan terlebih dahulu definisi jual beli secara harfiah. Dengan demikian, maka jual beli tidak perlu pakai harga. Boleh juga barter asalkan nilainya sama. Hukum jual beli. Abdu Ar-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa hukum jual beli bersifat kondisional, yakni bisa al-ibahah, boleh, wajib, haram, dan mandub, sunnah. Rukun jual beli. Abdu Ar-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa rukun jual beli itu berjumlah 6, yaitu sigat, akid, maqud alaih. Abu Ar-Rahman dalam membangun argumennya didasarkan pada ayat Al-Quran, hadis, dan komentar 4 ulama mazhab. Jawaban yang pertama, menurut syara pengertian jual beli yang paling tepat, inilah memiliki sesuatu harta, uang, dengan mengganti sesuatu atas dasar yakin syara. Sekadar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan. Syara untuk selamanya yang
Demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang. Al-Fazi 30. Nomor 2, dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli. Dengan syarat-syarat telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan hukum Islam. Nomor 3, adapun rukun jual beli ada 3, yaitu al-aqidah, adanya pihak yang berakad penjual dan pembeli. Yang kedua, al-maqud alaih, objek jual beli barang yang dibeli dan harga berupa nilai tukar pengganti barang tersebut, baik barter ataupun uang atau yang lain. Yang ketiga, sighat, ijab dan kabul atau serah terima. Nomor 4, sahnya penjual dan pembeli. Pihak penjual dan pembeli yang berinteraksi, barang atau jasa yang akan diperjualbelikan, harga yang dapat diukur dengan nilai atau dengan barang yang lainnya, serah terima. Nomor 5, barang apapun bisa diperjualbelikan kecuali barang-barang yang melanggar syarat Islam. Yang tidak boleh dijual beli adalah khamir, babi, bangkai, patung, dan lain sebagainya. Selain itu tidak boleh juga menjual segala hal yang haram atau yang tercampur dengan yang haram. Barang yang dijual harus memenuhi syarat seperti suci, bermanfaat, tidak berupa barang najis, dan haram. Karena barang yang zatnya haram dilarang untuk diperjualbelikan. Sekian review yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.